secara garis besar orang Madura itu lebih berani untuk nikah. Kalau di sini kan bukan pondok yang besar, enggak, tapi memang yang terkenalnya medianya maju gitu media. Keberanian itu muncul dari mana? Ya gabut aja. Oh, Gabut. Dan yang di hati saya tetap begini, yang mujarab itu bukan urusan bacanya, tapi tentang siapa yang mengucapkan. Karena kalau orang Indonesia, kalau kata saya itu lebih ke ini nggak bisa dijelaskan, oh ini berarti hantu. oh iya. Kalau sampai waktuku mau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Maduret dalam program Penting Nggak Penting bersama tamu terhormat Lora Muhammad Ibnu Romli. Saya Alhamdulillah saya. Katina apa kabar? Lora Muhammad Ibnu Romli ini baru sekitar kurang lebih sebulanan lah. Jadi beliau pengantin baru dan sedang dalam masa-masa penuh bunga-bunganya. Bagaimana masuk ke dunia keluarga? Yang saya rasakan yang jelas karena terpaut umurnya agak begitu jauh Dengan istri saya 2002, istri 2005. Tentu agak sedikit orang yang kayak gitu, memang lebih ke kayak orang pacaran, orang kayak sahabatan. Dan memang saya dari dulu bayangannya memang kayak gitu, ingin mencari orang yang tidak terlalu jauh, biar satu pemikiran. Dan ternyata saya memang targetnya kayak gitu, justru dapatnya banyak kesamaan, kayak seperti alma maternya sama-sama Sidogiri, sama-sama banyak kesamaan-kesamaan. Apalagi ya desa satu kecamatan dengan kita, jadi adaptasinya agak begitu. Oh iya, bukan jauh, bukan kawasannya ya. Tapi ini memang sedang harum-harumnya. Karena sedang harum-harumnya, apa punya persiapan sebelum melangkah ke dunia pernikahan itu? Aslinya kalau yang saya lihat di antara nikahnya orang Madura, tentu tidak keseluruhan, tapi secara garis besar orang Madura itu lebih berani untuk nikah. Oh iya. Kadang belum punya pekerjaan, belum punya apa, itu nikah. Nggak hanya orang-orang yang berada, semua banyak yang kayak gitu. Dan justru kalau memang diamati di antara faktor penting untuk kenapa orang menunda nikah, itu kan gara-gara ya faktor tidak bisa kerja karena ijazah dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di sini kebanyakan pekerjaan orang-orang kerja itu memang bukan ya indie semua, nggak butuh ijazah. Jadi ngapain? Jadi kalau saya misalnya ada yang mengusulkan untuk ditunda dulu karena masih terlalu muda, justru nunggu apa? Karena saya sendiri ya ijazah sudah memang nggak ngejar dan lain sebagainya. Usia berapa berarti? Ya, saya menikah baru 22, baru ulang tahun 22 saya nikah. Di usia 22, rata-rata kan masih dianggap terlalu muda ya, terlalu muda. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan mungkin sudah cukup, sudah wayai. Sudah wayai. Tapi kan masih belum satu bulan ya? Belum satu bulan. 1 bulan berarti memang sedang harum-harumnya pernikahan beliau ini. Dan itu termasuk perjodohan apa memang? Enggak, memang suka sama suka. Dan ya sudah kenal berarti? Ya enggak kenal, baru lebih mengenal lama setelah menikah justru. Oh gitu. Tapi ya dari kejauhan, karena memang tempat dekat, jadi sedikit banyak tahu latar belakangnya tahu. Sudah pernah melihat lah gitu ya? Ya kalau itu memang pasti harus punya sudah. Artinya memang tidak kayak perjodohan yang memang tidak pernah tahu sama sekali. Oh enggak, ya. Memang suka sama suka. Bahkan di antara yang saya syukuri karena memang banyak kadang kalau pernikahan banyak drama, alhamdulillah yang punya saya ini ya semoga ke belakangnya tetap kayak gitu. Ya lancar, gak ada
Bayangkan Ya kan baru masih sebulan. iya, baru saya boyong enggak waktu awal-awalnya saya enggak menilai lebih jauh lagi. Aha. Itu sudah di luar lah, di luar akal manusia. Tapi waktu awal-awal ini kadang ada drama ini, yang satunya agak mau ininya gini nangis dan lain sebagainya. Kalau ternyata alhamdulillah diberi kelancaran di awal-awal ini. Ya, semoga Sampai ini ke pertanda akadnya ya. gitu ya. Sampai ke akadnya enggak ada halangan. Oh ya, boyong dari pesantren sekitar tahun berapa? Oh baru setahun. Baru. Nggak sampai 1 tahun, 10 bulan yang lalu. Oh iya. Ya, awal kembalian kembali. Nah, setelah ngurus boyong itu ada itu, karena sebenarnya dari yang perempuan, dari keluarga perempuan, bukan dari yang perempuan, dari keluarganya lebih tepatnya yang meminta. Yang minta. Iya ya, berarti tidak lama setelah boyong langsung mengadakan. Bahkan ya bukan nggak lama, karena nyampe sini dari Pasuruan itu malam, dan kita itu juga dikasih tahu. Oh. Dan mungkin apa sehari 2 hari setelahnya itu lihat dan langsung diminta ya udah. Dan menentukan tanggal Iya, sudah ya. yang menentukan tanggal. Karena kita satu alma mater, pernah di pondok yang sama, dan kemudian saya juga tahu beliau selama di pesantren itu aktif di dunia jurnalistik. Selama di pesantren, ketika sampean akhirnya sekarang boyong, apa yang sampean rasakan? Ya, Perbedaan lah atau apa? ini ya saya kan memang latar belakang dari keluarga pesantren dan yang justru jauh dari jurnalistik. Oh, aslinya? Ya lebih ke ya pendakwah lah istilahnya, lebih ke dakwah. Lebih ke dai. Lebih ke verbal dai, verbal iya. Jadi waktu awal mondok gak ada impian sama sekali untuk jadi jurnalis. Gak ada impian sama sekali. Dan ternyata ya saat dia jadi berubah perpus, dan awal dari sana diangkat jadi awak media dan lain sebagainya. Dan justru ternyata makanya kita kadang memiliki rencana, tapi ya rencana yang dari Tuhan yang lebih baik gitu. Nah, ternyata dari sana justru yang istilahnya dengan tanda kutip membesarkan keunikan saya di sini justru dari jurnalistiknya. Oh, karena memang awalnya memang tidak tidak ada lah gitu ya. Bahkan kalau di sini kan bukan pondok yang besar enggak, tapi memang yang terkenalnya medianya maju gitu, medianya maju. Bahkan waktu saya nador ke yang perempuan itu, di antara yang diomongin sama keluarga saya, oh ya pondok di sana kan kalau urusan dokumentasi itu no katanya. Iya memang masyhur kayak gitu. Berarti ketika sudah boyong berarti bisa menerapkan lebih lanjut ya. Lebih tepatnya bahkan sebelum boyong. Oh, dari sebelum boyong sudah mulai digarap gitu ya. Saya menggarap takrim media itu kemarin-kemarinnya milad. Takrim media itu apa? Media di sini kan takrim media cetak atau media majalah dan website. Oh iya. Nah, itu 8 tahun yang lalu. Waktu saya kelas 6 ibtidaiyah. Oh, itu sudah dibentuk. Nah, jadi saya liburan di sini di garap itu. Dan waktu saya kembali ke pondok ya ada orang-orang di sini yang garap itu. Intinya yang sudah mulai yang menanam benih intinya. Dan ternyata itu yang menjadi keunikan justru. Jadi punya nilai unik. Ya. Karena maksud saya kan mesti ada saja tantangan, karena yang banyak saya kenal ketika di pesantren mereka aktif sebagai penulis atau sebagai orang yang bergiat di literasi, tapi ketika pulang akhirnya lepas. Ini kalau yang sampean alami kayak apa? Ya karena kalau urusan setelah mondok itu kan memang lebih ke faktor nasib kan istilahnya. Ya lebih ke faktor nasib ya kan. orang kalau alim di pondok ya belum tentu di rumahnya kayak apa gitu. Orang yang nggak begitu alim di pondok bahkan di rumahnya kadang yang lebih bermanfaat. Itu memang faktor lebih ke faktor nasibnya. Makanya kalau kata guru saya di Sidogiri itu Ustadz Robin Haji, di sana itu lebih ke memang butuhnya tirakat doa dari sana, karena lebih ke faktor eksternal kita yang mendorong hal itu berkelanjutan. Dan yang kalau yang saya alami sendiri, ya saya memang tentu tidak bisa terlalu fokus ke hal itu, tapi setidaknya saya sudah menanam benih dan sudah
dikembangkan. Yang dulu di sini masih minus istilahkan, katakanlah masih nggak tahu sama sekali, masih gaptek lah istilahnya. Sekarang justru berkembang kepada bahan-bahan yang bahkan saya sendiri nggak menguasai, kayak videografer apa, saya kan nggak tahu sama sekali hal kayak itu. Ternyata sampai berkembang ke sana. Karena mereka bukan tidak punya daya kreativitas ya sebenarnya, sudah punya, cuma belum disulut aja gitu. Kayak bara api, tinggal kita petik aja gitu. Iya, benar. Beliau ini juga sampai lulus apa di Sidoarjo? Nggak lulus aliyah. Sampai lulus ya, aliyah dan tugas setelah itu. Berarti selama berapa tahun mondok? Selama 10 tahun sama tugasnya. 10 tahun sama tugasnya. Beliau ini juga saya awal tahu Lora Muhammad Ibnu Romli ini dari salah satu karya beliau yang diikut sertakan dalam lomba pada Milad Sidogiri yang keberapa gitu, lomba mensyarahi kitab Syekh Nahruddin. Iya. Saya termasuk kenapa kagum karena masih ketika itu beliaunya ini masih anak-anak. Iya. Masih sangat di bawah umur. Dan lawannya sudah teman-teman Senawiyah dan lainnya. Keberanian itu muncul dari mana? Ya gabut aja. Oh. Lebih ke gabut. Dan waktu itu memang ya karena memang saya memang daya hafalnya agak seperti ya, kalau di sini ya mungkin karena memang saingannya dikit, tapi kalau di pondok daya hafal saya tentu sangat jauh dengan orang-orang, termasuk gak begitu ingat. Jadi kalau harus ada pelarian, setidaknya pelariannya itu dengan mendokumentasikan hasil mutolaahnya. Oh, gitu. Dari sana, karena memang dulu masih suka-suka fikih, mensyarahi fikih. Karena lebih tepatnya ya bukan mensyarahi, memang memutolaah kitabnya Syekh Nahruddin sambil dicarikan referensi-referensi di lain, dituangkan ke sana. Kebetulan memang ada lomba, jadi diikutkan. ya. Dan alhamdulillah ya berkah itu justru yang banyak diingat ya tentang urusan fikih yang tentang saya pribadi ya waktu ketika itu dah. Karena waktu, yang ditulis yang ditulis. Kalau hafalan itu sudah salbu. Waktu itu juara berapa? Enggak masuk nominasi. Enggak masuk nominasi. Enggak masuk nominasi. Tapi sebagai peserta ya. Dari sekian berapa peserta gitu ya kalau. Ya, kalau kata Deddy Komposer itu. Apa? Siapa Deddy? Orang sulit untuk menjadi yang terbaik, tapi untuk yang menjadi yang terpopuler itu lebih mudah. Oh gitu kan? Ya, bahkan dengan cara unik lah ya. Iya, enggak, memang bukan yang ada orang itu misalnya boxing, boxing dia gak terhebat di dunia, tapi yang paling famous gitu. Oh iya, bisa di konsep kayak gitu. Dan bahkan kebanyakan yang muncul kan memang yang lebih famous. Iya. Bukan hanya karena memang dia ahli ya. Iya, bukan. Betul. Dan dari sanalah kemudian sampean terus melanjutkan ke dunia literasinya. Ya. Kan salah satu batu loncatannya itu. Ya, batu loncatannya itu. Sejak itu masuk perpustakaan, dan masuk perpustakaan itu sudah, karena kalau di pondok itu kalau jadi perpustakaan disorot dari instansi mana aja. Dan sejak itu mulus lah istilahnya. Dan memang ilmu yang didapat itu memang langsung diterapkan gitu ya. Tiap libur pesantren. Iya, libur pesantren. Bahkan ini kalau yang membuat kaget tahun ini sedikit curhat. Jadi kalau dulu setiap tahun itu setidaknya di pikiran itu sudah ya bukan mukasyafah tapi sudah ketebak istilahnya, sudah setidaknya mau apa target-target kecil gini. Oh ini nanti aktif di sana setiap kembalian itu. Bahkan yang mau ke tempat tugas meskipun nggak tahu tuh mau tugas di mana, setidaknya sudah bisa mengontrol diri. Oh nanti saya begini, sikap saya begini, cara saya begini. Ya tahun ini aja yang banyak kagetan-kagetan. Kenapa? Ya diantaranya ya romoro nikah. Oh, ya, gitu. misalnya Hal-hal tinggal tak terpikirkan. Ya yang paling besar ya karena ditinggal orang tua, ditinggal apa. Dan sejak itu, karena kalau yang pemikiran saya waktu itu, ramalan saya tentang diri saya itu lebih ke ya seperti anak remaja baru boyong dari pesantren itu dah, nggak begitu memikirkan hal berat. Ya hanya ya belum gimana kayak gitu. Tanggung jawab yang begitu besar. Lebih memikirkan ya kayak ya gimana ngajar tinggal bantu-bantu aja, nggak perlu terjun begitu luas lah ke masyarakat. Sekarang. Iya. Kalau sekarang? Ya
ya karena sudah beliau sudah wafat, akhirnya banyak hal-hal yang harus Sampean beban. dibebankan. Ya, harus. Bayangkan di pesantren saya nggak suka ilmu mistik, misalnya nggak suka, bahkan apa kayak gini, kayak keleng-keleng saya nggak suka. Di sini disuruh ngurusin, misalnya ada orang kesurupan, ada orang kan pernah? pesantren. Iya banyak dah. Gimana? Ada salah satu Iya, dia harus Yang menarik. harus dia enggak saya sederhana karena memang yang di hati saya tetap gini, yang mujarab itu bukan urusan bacaannya, tapi tentang ya siapa yang mengucapkan gitu. Jadi lebih ke meskipun misalnya dia agak fasih tapi dia dengan niat dan keikhlasan yang benar, maka dia itu lebih mujarab. Ya maka sederhana, kadang dikasih air dan sembuh juga. Ada yang gagal ya? Ya karena ya gitu, karena memang bukan medianya apa, tapi apa yang dituangkan ke media itu. Lebih ke sana. Oh, sampai ke sana ya berarti tanggung Iya. jawab itu. Nah. Pernah ngakak mungkin? Mengakak. Oh, enggak berani, saya masih belum. Kalau tajwid? Enggak, bukan urusan. Kalau itu mungkin lebih mudah ke saya. Oh, tapi iya, kalau iya. urusan klinik itu Lebih mudah karena sudah Iya, sudah. pernah belajarnya. Ya. Tapi kalau urusan Kalau klinik memang belum, nol. Karena dulu bahkan saya jadi orang yang, bayangkan saya lahir di keluarga yang sangat ahli dalam urusan kayak gitu. Dan berarti memang terkenal iya, ya. dan saya justru orang yang skeptis. Iya, lebih memang bahkan dulu saya di pondok itu sempat gak percaya kepada ya kalau nggak percaya pada goib itu ya jadi bahaya. Tapi nggak percaya kepada kayak hantu, nggak percaya bahkan. Ada orang cerita hantu saya langsung nggak percaya. Ya. Ada sesuatu yang sampean rasionalkan dengan Iya memang itu. pasti ada karena kalau orang Indonesia kalau kata saya itu lebih ke ini nggak bisa dijelaskan. Oh ini berarti hantu aja gitu. Iya. Kalau orang luar mungkin alien gitu. Jadi ya, di luar itu di Mesir misalnya ada piramid. Oh ini manusia nggak mungkin, alien berarti. Kalau di Indonesia Candi Borobudur siapa yang bangun? Oh jin, langsung gitu, langsung ke goib. Arahnya. Iya arahnya ke sana. Makanya saya sangat skeptis gitu urusan-urusan kayak gitu. Nah, dan bayangkan orang-orang yang memiliki paham kayak gitu justru harus berhadapan dengan hal yang kayak gitu. Itu satu bertolak belakang. Dan ketika boyong akhirnya Bertolak belakang banget. dituntut untuk itu ya. Iya, ya mau tidak mau karena ya kakak saya pun juga agak terjun di sana. Oh. Jadi ya terpaksa ya biar tidak kemana-mana daripada dia ke dukun yang tidak baik, tidak syar'i. Lebih baik ya kita ya Bismillah aja. Ya tirakat aja yang mulai ya hari-hari ini, maksudnya ya setelah boyong lah. Kalau dulu di pesantren ya enggak. Akhirnya juga harus menyelami Ya iya, harus hal-hal itunya ya. harus belajar ya, bukan hanya ya kayak ilmu nujum juga harus belajar. Dulu ya bahkan sangat anti, bahkan nggak percaya pun. Jadi harus juga menyelami. Karena juga mungkin ada yang minta sarangan hujan gitu ya. Tapi enggak, kalau saran hujan enggak pernah. Tapi tidak menutup kemungkinan. Maksudnya harus Suatu siap, hari harus akan siap. ada gitu ya. Yang pernah itu ya kalau kejinan, orang kena santet, ada yang misalnya kerja di sana dia selalu sakit-sakitan terus. iya. Ya kayak gitu. Ya gimana gitu, asing bagi saya. Lebih mudah kalau misalnya orang nanya hukum gitu. Dan sampean dituntut untuk itu. Ya mau tidak mau. Kalau misalnya menolak bisa saja dia kemana-mana. Akhirnya harus. Tapi mungkin ada cara lah ya sebelum sampean memberikan doa-doa dan semacamnya. Artinya diingatkan atau gimana? Karena dulu itu saya kalau di Sidogiri memang konsepnya saya gini. Wih, saya di sini hanya fokus cari ilmu agama. Wih, nanti kalau mau boyong saya mau Ngajar. sowan ke almarhum Mbak Hamdani yang terkenal kayak gini. Ternyata sebelum boyong sudah wafat beliau. Jadi ya udah memang belas yang sudah lepas saya agak bahkan pencak silat pun kalau di sini justru diwajibkan pencak silat. Oh, santri-santri di Ya, sini. karena memang dari keturunan ya pendekar lah gitu. Bahkan ada salah satu buyut itu yang bilang kalau keturunan saya gak tahu pencak silat bukan keturunan saya. Kayak gitu. Tapi saya unik lah gitu, gak suka kayak gituan. Ya terpaksa ya waktu boyong ini ya harus ditempel ke orang-orang. Berarti aslinya memang masih banyak yang harus sampean lakukan berarti ya. Iya. Karena memang
setelah boyong ternyata sesuatu yang tak Iya, tak terpikirkan. terpikirkan terjadi. Ya, yang justru menuntut. Iya, kalau dulu kan saya begini konsepnya, memang sesuatu itu ada yang istilahnya kalau di filsafat stoikisme itu Wow. ada sesuatu yang di dalam diri kendali kita, ada yang di luar kendali kita, up to us not up to us. Nah, saya fokus wis yang ada di dalam kendali diri saya. Urusan misalnya bagaimana masyarakat, bagaimana ya wis saya kembalikan ke Abah saja, enggak usah mikir kayak gitu. Nah, ya saya tinggal fokus ke apa ya, kayak saya mau rintis apa main sosmed atau gini ya, kayak gituan lah saya. Ya dan ternyata saat beliau wafat ya harus tidak mau harus memikirkan hal itu kan. Akhirnya kita dipaksa untuk menyesuaikan ya dengan kebutuhan masyarakat ketika kan, karena memang jenengan di lingkungan pesantren dan dipercaya oleh masyarakat untuk bukan hanya membina keilmuan kan berarti ya kalau di pesantren-pesantren di daerah-daerah, tapi juga membina kehidupan mereka. Bayangkan orang misalnya sowan ngeluh misalnya nggak ada mereka yang seret gini ya tentu dengan kita belajar fikih mau dijawab apa gitu. Bagaimana hukumnya hidup seret kan nggak bisa itu. Jadi ya mau tidak mau ya bagaimana cara kita merasakan empati bukan hanya simpati ke mereka ya, dengan cara mengurusin apa kebutuhan mereka pada kita. Berarti sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu ketenangan jiwanya, apa kepastian hidup sukses di masa depan? Sebenarnya lebih ke butuh pegangan aja. Oh, maksudnya kalau mereka itu dengan selalu meskipun misalnya orang tua wafat masih ke sini itu berarti memang membutuhkan pegangan. Masih dalam hal apapun, bahkan urusan duniawi pun itu butuh pegangan. Gitu. Akhirnya ya harus kita tarik daripada megang kepada yang belum tentu benar. Itu yang perlu dia. Artinya nyari cantolan lah gitu ya. Cantolan. Untuk kehidupan di masa depannya. Obrolan singkat tapi menarik dan banyak hikmahnya. Bersama Lora Muhammad Ibnu ya Allah. Bersama Lora Muhammad Ibnu Romli. Kok enggak Ibnu Salamet. Teman kami ada Ibnu. Terima kasih Lora Muhammad. Ya. Semoga terus sehat dan lancar ke depannya. Ya. Ini untuk jurnalistik saya terakhir kali nulis buku ya memang sebelum habis nikah memang baru nyelambungin buku biografi tentang Abah. Oh iya langsung dibuatkan. Nah, langsung ada itu dan sekarang sudah agak cetak. Ada SBN di sini ada penerbit resminya. Oh sudah terdaftar. SBN. Takrim Media Takrim Timur Press. Untuk cetaknya di mana, Surabaya? Iya tetap di Asik. Enggak kemana-mana. Iya. Dan agak cetak. Karena memang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pendaftaran itu. Yang mengeluarkan biaya daftar daftar CV-nya. Oh iya, izin CV-nya. Iya, izin itunya yang agak mahal lah itu. Setelah itu gratis ya. Daftarkan itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih buat semua yang menonton dan bagi kalian yang belum subscribe silakan di-subscribe dan dikomentari juga dibagikan jika video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.